Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, bertemu lagi dengan kami, kelompok 1 BK Indralaya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep perkembangan perilaku moral remaja. Tanpa menunggu lama lagi, skuy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatil Amsyah dari kelompok 1 Psikologi Anak dan Remaja. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian nilai dan moral. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik, disadari maupun tidak. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, kemanusiaan, menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2000. Yang kedua yaitu pengertian dari moral. Moral berasal dari kata mores, yang artinya kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan atau kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya, terjadi sesuatu yang melanggar, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip yang baik, terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan menjadi seperti moral ketuhanan dan agama, moral filsafat, etika, hukum, ilmu, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga tentang kekhasan tingkah laku moral remaja. Perubahan dasar moral yang perlu dilakukan oleh remaja adalah: pertama, pandangan moral individu semakin lama semakin menjadi lebih abstrak. Kedua, keyakinan moral lebih berpusat pada yang benar dan kurang pada yang salah. Ketiga, penilaian moral menjadi lebih kognitif. Keempat, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Kelima, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal, dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi yang menimbulkan ketegangan emosi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dan moral pada remaja. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan tidak baik. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Dalam perkembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turutan mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba hal yang baru dalam hidupnya. Dan yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai saksi-saksi tersendiri untuk pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang kelima, teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap terwujudnya suatu nilai. Di area sekarang, remaja banyak menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya mengembangkan moral remaja. Mengembangkan moral remaja, upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kelas sebagai lingkungan yang dapat membuat siswa hidup hormat menghormati. Yang kedua, memberi siswa kesempatan mengemukakan pendapat dalam aturan kelas. Yang ketiga, memberi hukuman sesuai dengan pelanggaran. Yang keempat, memberi kesempatan siswa bekerja dalam kelompok. Yang kelima, membuat anak memikirkan perasaan orang lain dengan kegiatan bercerita atau berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari. Yang keenam, membuat permainan peran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengadakan kesempatan untuk mendengarkan jawaban siswa tentang perkembangan moral. Dan yang kedelapan, jangan memberikan penilaian terhadap perkembangan moral
moral atas dasar tingkah laku setiap orang. Baiklah, itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.